Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran interaktif PowerPoint yang berisi materi sejarah kebudayaan Islam kelas 3 MI, agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, sebelum mempelajari lebih dalam mengenai materi agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam, yuk kita cari tahu dulu fitur-fitur yang terdapat dalam media pembelajaran interaktif ini. Nah, di sini yang teman-teman lihat sekarang merupakan halaman utama dari media pembelajaran interaktif PowerPoint. Nah, kemudian selanjutnya di bagian bawah pojok kiri ini terdapat icon tanda tanya. Kita coba klik. Nah, di sini diarahkan ke bantuan navigasi, yang dimana di dalamnya ada tombol-tombol yang dapat digunakan untuk mengoperasikan media pembelajaran ini. Nah, di sini yang pertama ada menu beranda. Kalau teman-teman klik nanti akan menuju halaman utama. Kemudian ada menu tujuan untuk melihat tujuan pembelajaran, ada menu materi untuk melihat materi pembelajaran, ada menu kuis untuk memulai kuis, ada menu rangkuman untuk melihat rangkuman materi, ada tombol kembali untuk kembali ke menu sebelumnya, ada tombol lanjut untuk melihat soal selanjutnya, kemudian ada tombol panah ke kanan untuk menuju halaman berikutnya, ada tombol panah ke kiri untuk kembali ke halaman sebelumnya, ada tombol rumah untuk kembali ke halaman utama, ada tombol tanda tanya untuk melihat bantuan navigasi, ada tombol tanda seru untuk melihat informasi-informasi seperti kurikulum, referensi media, dan pengembang. Dan yang terakhir, kalau teman-teman ingin menutup media pembelajaran atau aplikasi ini, silakan teman-teman tekan tombol ISC pada keyboard. Oke, selanjutnya kita kembali ke halaman utama. Nah, setelah itu kita beralih ke yang sebelah kanan ini. Nah, di sini ada tombol seru. Kita coba klik yang berisi informasi-informasi yang pertama seperti kurikulum. Nah, di sini ada pembelajarannya sejarah kebudayaan Islam, bab 3, materi agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam, kelas 3 semester ganjil. Oke, kita ke menu selanjutnya. Nah, di menu ini ada referensi media. Sumber media yang saya pakai di sini ada buku siswa yang ditulis oleh Hakim Syed Lukman 2020 Sejarah Kebudayaan Islam kelas 3 yang dicetak oleh Direktorat KSKK Madrasah dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian sumber visualnya saya ambil dari Freepik dan sumber audio visualnya saya ambil dari YouTube. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini di menu ini ada informasi pengembang. Jadi perkenalkan, nama saya Ahmad Khairul Najib, mahasiswa Winside Ali Rahmatullah Tulungagung, semester 4, dengan NIM 1262052128088, mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam SD atau MI, dosen Ibu Maftuca MPD. Oke, kita kembali lagi ke halaman utama. Nah, selanjutnya di sini ada instruksi. Jadi sebelum memulai pembelajaran, yuk bernyanyi bersama. Jadi teman-teman kalau eh, akan memulai pembelajaran, silahkan pencet tombol mulai bernyanyi ini untuk bernyanyi. Ya, kita coba pencet. Nah, di sini diarahkan ke video yang berisi lagu. Silahkan teman-teman nanti eh, play dan mulai bernyanyi bersama. Nah, ini kita coba play singkat saja ya. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله يا أمي وأبي
ناديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من هليت حياتنا بالإيمان. Oke, cukup ya. Nah, kita kembali ke halaman utama lagi. Oke, selanjutnya di atas sini ada menu tujuan. Silakan teman-teman klik untuk melihat tujuan pembelajaran. Jadi yang pertama, tujuannya yaitu siswa dapat mengetahui agama yang dianut masyarakat Arab sebelum Islam. Yang kedua, siswa dapat mengetahui tradisi dan kepercayaan yang dianut masyarakat Arab sebelum Islam. Oke, kita lanjut. Langsung kita membahas materi. Jadi kita klik tombol materi ini. Nah, di sini yang pertama ada materi agama yang dianut masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, dalam sejarah lampau, masyarakat Arab sudah mengenal nama Allah sebagai sesuatu yang layak disembah dan zat yang maha terpuji. Ajaran ini adalah agama Tauhid atau agama Hanif yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian dilanjutkan oleh putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Perjalanan hidup Nabi Ibrahim bersama istrinya yaitu Siti Hajar dan putranya yaitu Nabi Ismail membuahkan sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang sampai sekarang terpelihara seperti Ka'bah, kemudian makam Ibrahim, Hijr Ismail, dan peristiwa kurban. Bahkan, proses perjalanan kehidupan keluarga ini diakui oleh umat Islam dalam salah satu rukun haji. Nah, kan di sini masyarakat Arab sebelumnya kan sudah mengenal Allah, tapi kenapa setelahnya kok bisa menyembah berhala? Jadi itu berawal dari seorang yang bernama Amr bin Luhai. Nah, Amr bin Luhai ini merupakan pembesar suku Kuza'ah yang melakukan perjalanan ke daerah Balko di negeri Syam, Syria. Dia melihat penduduk kota Syam pada waktu itu melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Kemudian, dia tertarik untuk mempelajari dan mempraktikannya di Makkah. Maka, terciptalah penyimpangan-penyimpangan dari ajaran Hanif yang telah lama dibawa oleh Nabi Ibrahim. Boleh kita ke next materi selanjutnya. Nah, ini terusannya. Zaman sebelum datangnya agama Islam kepada bangsa Arab itu disebut zaman jahiliyah. Artinya zaman kebodohan atau kegelapan. Nah, maksudnya apa? Jadi maksudnya manusia pada zaman itu tidak menggunakan akal pikirannya untuk mengikuti ajaran yang benar. Tetapi mereka hanya mengikuti keinginan nafsu dan kesenangannya saja. Kemudian ada pun faktor-faktor penyebab penyimpangan tersebut. Yang pertama yaitu kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur yang telah berjasa, terutama kepala kabilah nenek moyang mereka. Yang kedua, rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana mendorong mereka mencari kekuatan lain di luar Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka, terutama saat mereka membutuhkan. Oke, kita ke materi selanjutnya. Nah, kalau sebelumnya itu agama yang dianut masyarakat Arab sebelum Islam, yang selanjutnya ini ada kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Jadi pada waktu itu masyarakat Arab sebelum Islam mempercayai yaitu menyembah berhala, kemudian menyembah benda-benda langit, yang ketiga menyembah malaikat, dan yang keempat menyembah jin, roh, dan hantu. Nah, di sini ada instruksi, klik gambar untuk melihat penjelasan selengkapnya. Jadi teman-teman silahkan klik gambar untuk melihat penjelasan dari poin-poin di bawah ini. Oke, kita coba klik. Nah, ini penjelasan dari menyembah berhala, yaitu patung berhala yang diberi nama Hubal
dan diletakkan di Ka'bah, berhala Hubal itu menjadi pemimpin berhala lainnya seperti Lata, Uzza, dan Manat. Nah, Hubal itu yakni berhala yang terbuat dari batu akik berwarna merah dan berbentuk manusia. Hubal itu merupakan dewa mereka yang terbesar dan diletakkan di Ka'bah. Kemudian ada berhala Lata, itu berhala yang paling tua dan ditempatkan di Taif. Selanjutnya ada berhala Uzza, itu ditempatkan di Wadi Naklah, Hijaz. Kemudian ada patung Manat, itu ditempatkan di Yasrib, Madinah. Dia, Amr bin Luhai, itu mengajarkan kepada masyarakat Makkah cara menyembah berhala. Sehingga masyarakat meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Kemudian sejak saat itulah mereka mulai membuat berhala-berhala hingga mencapai 360 berhala yang diletakkan mengelilingi Ka'bah. Mulailah kepercayaan baru masuk ke masyarakat Makkah dan kota Makkah menjadi pusat penyembahan berhala. Kita ke materi lanjutannya. Nah, ketika seorang bangsa Arab itu melaksanakan seorang haji, bangsa Arab tersebut itu melihat berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Nah, kemudian mereka bertanya alasan menyembah berhala dan para pembesar di sana itu menjawab bahwa berhala-berhala tersebut merupakan perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan setelah itu, mereka kembali ke daerahnya dan meniru cara ibadah masyarakat Makkah. Pada waktu itu, mulailah kepercayaan baru menyebar di Jazirah Arab. Padahal, patung-patung tersebut, jika kita tendang ataupun dipukul, itu tidak bisa membela diri karena patung-patung tersebut merupakan benda mati. Oke, kita ke menu sebelumnya. Kita kembali. Nah, yang kedua ini penjelasan menyembah benda-benda langit. Nah, ada masyarakat Arab jahiliyah pada waktu itu yang percaya bahwa benda-benda di angkasa seperti matahari, bulan, dan bintang itu mempunyai kekuatan. Oleh karena itu, mereka memuja dan menyembah benda-benda itu. Mereka menadahkan tangan ke langit seraya memohon agar diberi rezeki dan keselamatan. Oke, kita kembali. Selanjutnya, menyembah malaikat. Nah, kita umat Islam sendiri itu beriman adanya malaikat. Nah, tetapi tidak untuk dijadikan Tuhan ataupun sesembahan. Nah, di antara masyarakat Arab pada waktu itu juga ada yang memuja malaikat. Nah, mereka percaya malaikat itu adalah putra-putri Tuhan, sehingga mereka menyembahnya seperti menyembah Tuhan. Malaikat hanyalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan malaikat hanya melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan oleh Allah. Nah, oleh sebab itu, malaikat bukanlah Tuhan yang harus disembah dan bukan pula putra-putri Tuhan. Nah, di ini juga dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 19 sampai 20. Oke, kita kembali. Nah, yang terakhir ini penjelasan menyembah jin, roh, dan hantu. Oke, pemujaan terhadap jin, roh, dan hantu yaitu dengan mengorbankan hewan ternak. Hewan itu dipersembahkan kepada jin, roh, atau hantu agar menyelamatkan mereka dari bencana. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad dari Ibnu Abbas yang berbunyi, patung-patung yang ada pada zaman Nabi Nuh alaihi salam merupakan patung-patung yang disembah pula di kalangan bangsa Arab setelah itu. Adapun Wud adalah berhala yang disembah oleh suku Qaib di Daumatul Jandal. Kemudian ada Suwa, ada sesembahan Uzail, Yagus, sesembahan suku Murad, kemudian berpindah ke Bani Gadifdi yang terletak
lereng Bukit Saba. Adapun Ya'uk adalah sesembahan suku Hamdan. Nasr, sesembahan suku Himyar dan keluarga Zikila. Padahal nama-nama itu adalah nama-nama orang-orang saleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Pada setelah mereka wafat, itu setan membisikkan kaum yang soleh supaya dibuat patung-patung untuk menghormati roh-roh mereka di tempat-tempat pertemuan dan menamainya sesuai dengan nama-nama mereka. Patung-patung itu tidak disembah sebelum orang-orang saleh itu mati dan ilmunya telah hilang. Dari situlah penyembahan terhadap berhala-berhala dan roh-roh leluhur mulai. Oke, kita kembali. Nah, itu tadi materi-materi dari agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Selanjutnya kita coba tekan menu kuis di sini. Nah, di sini dijelaskan, karena kamu telah menyelesaikan materi agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam, nah pastinya kamu bisa mengerjakan soal-soal berikut dengan benar. Nah, jadi semangat ya. Nah, oke, kita coba mulai kuis dengan cara menekan tombol mulai kuis ini. Kita coba tekan. Nah, oke. Di sini soal yang pertama yaitu ajaran atau agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah apakah A. Yahudi atau B. Nasrani, C. Hanif, ataukah D. Katolik? Nah, jadi apa tadi agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim itu adalah agama Hanif. Jadi jawabannya C. Nah, kalau kita jawab Yahudi itu salah. Kalau kita jawab Nasrani, juga salah. Kalau kita jawab Katolik, itu juga salah. Jadi, nah, di sini tombol lanjut ini akan muncul kalau teman-teman menjawab pertanyaan dengan benar. Jadi, kalau teman-teman jawabnya masih salah, tombol lanjut ini tidak akan muncul. Oke ya, kita coba lanjut ke soal selanjutnya. Nah, soal yang kedua, siapa nama orang yang mengajarkan cara menyembah berhala kepada masyarakat Makkah? Apakah A. Amr bin Luhai atau B. Amr bin Qasim, C. Amr bin Jamal, atau D. Amr bin As? Nah, tadi apa? Kan di materi tadi kan sudah dijelaskan kan ya? Nah, tadi yang mengajarkan cara menyembah berhala kepada masyarakat Makkah itu adalah Amr bin Luhai. Nah, jawabannya A. Kalau B itu salah. Kalau C juga salah, D juga salah. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 3. Amr bin Luhai itu merupakan pemimpin atau pembesar dari suku A. Samud, B. Ad, C. Jasim, atau D. Kuza'ah. Nah, tadi juga dijelaskan di materi. Amr bin Luhai itu merupakan pemimpin atau pembesar dari suku apa? Ayo. Nah, betul. Jadi, Amr bin Luhan itu merupakan pemimpin atau pembesar dari suku Kuza. Nah, kalau Jasim itu salah, suku Ad juga salah, suku Samud juga salah. Oke, kita lanjut. Nah, yang keempat, zaman sebelum datangnya agama Islam kepada bangsa Arab itu disebut zaman jahiliyah. Nah, apa arti dari zaman jahiliyah tersebut? Apakah A. Kebodohan atau kegelapan? Atau B. Jahil atau kenakalan? Ataukah C. Pintar atau kepandaian? Ataukah D. Pintar atau kegelapan? Nah, jadi apa? Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, kebodohan atau kegelapan. Kalau B itu salah, kalau C salah, kalau D juga salah. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, di pertanyaan kelima. Dari jawaban di bawah,
yang bukan termasuk kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam adalah, nah, apakah A. menyembah berhala, ataukah B. menyembah tumbuhan, ataukah D. menyembah malaikat? Mohon maaf, apakah C. menyembah malaikat, ataukah D. menyembah benda langit? Nah, kan tadi sudah dijelaskan kan di makalah ada berapa tadi? Ada banyak ya tadi, eee, yang disembah, masyarakat Arab pada waktu sebelum datangnya Islam. Nah, yang bukan, jadi teman-teman jawab yang bukan termasuk kepercayaan masyarakat Arab tadi apa? Nah, jawabannya adalah yang bukan adalah menyembah tumbuhan. Nah, ini salah ya. Jadi yang menyembah tumbuhan itu bukan termasuk kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Kalau menyembah berhala kan termasuk, menyembah malaikat juga termasuk, menyembah benda langit itu juga termasuk kepercayaan masyarakat Arab. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, di soal nomor 6 ini merupakan soal terakhir, jadi kita jawab ya. Nama berhala yang menjadi pemimpin berhala lainnya dan diletakkan di Ka'bah adalah, nah, ini juga sudah dijelaskan tadi di materi. Apakah A. Uzza, ataukah B. Manat, ataukah C. Lata? Nah, tadi apa dijelaskan di awal ya tadi. Apa jawabannya? Betul. Jadi jawabannya yang C. Hubal. Nah, oke. Jawabannya C. Kalau teman-teman jawab A itu salah karena Uzza ini bukan pemimpin berhala yang ada dan diletakkan di Ka'bah. Kalau Manat ini juga salah, Lata juga salah. Oke, kuis sudah selesai. Silakan teman-teman kembali ke menu utama. Nah, setelah teman-teman tadi sudah melihat materi, sudah membaca materi, kemudian mengerjakan kuis. Nah, yang terakhir, silakan teman-teman mencatat. Nah, apa yang dicatat, Pak? Nah, jadi yang dicatat itu materi yang telah teman-teman baca tadi. Nah, kalau ingin mencatat, itu teman-teman silahkan klik yang bagian rangkuman ini. Nah, di sini merupakan rangkuman dari materi-materi yang teman-teman baca tadi. Ini ya. Nanti silahkan ditulis dan dipelajari di rumah supaya nanti bisa mengerjakan soal-soal ujian semester ya. Oke, kita kembali ke menu utama lagi. Oke, jadi mungkin cukup itu penjelasan mengenai media pembelajaran interaktif PowerPoint yang saya buat. Semoga bermanfaat. Kemudian mohon maaf bila mana ketika saya menjelaskan ini tadi terdapat banyak kesalahan yang disengaja maupun tidak. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.